Ya baik teman-teman, di sini saya akan presentasikan tugas kultur jaringan yang dimana dirangkul dari 3 jurnal menjadi 1 PowerPoint. Jadi langsung saja, nama saya Octavianus Fernando Moniz, NPM 33180075, semester 4B, program studi pendidikan biologi. Ya, langsung saja. Jadi yang pertama yang kita bahas itu regenerasi pepaya melalui kultur in vitro. Nah, di sini pepaya atau carica pepaya L. Jadi L itu bukan nama dari pepaya tersebut tetapi nama dari penemunya. Jadi carica pepaya itu merupakan buah yang banyak dikonsumsi dan termasuk buah klimaterik di mana buah cepat masak setelah dipanen. Kompetensi untuk beregenerasi yaitu kemampuan kalus membentuk tanaman lengkap dan kompetensi untuk ditransformasi. Regenerasi tanaman secara in vitro dapat dilakukan melalui induksi tunas. Dalam hal ini organogenesis atau induksi embriosomatik atau embriogenesis somatik. Regenerasi melalui jalur embriogenesis somatik mudah diregenerasikan menjadi embrio dipolar, yaitu mempunyai 2 kutub yang langsung sebagai bakal tunas dan akar. Baik, lanjut. Jadi hasil penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media dasar yang kaya mineral, penambahan sitokinin konsentrasi rendah, beberapa asam amino serta antioksin menyebabkan tunas dapat memanjang dan daun tidak menguning. Media terbaik untuk induksi kalus embryogenik pepaya pada sistem regenerasi beberapa varietas pepaya adalah MS tambah sukrosa 30%, tambah vitamin B5 tambah 2,4 kurang D 20 mg per 1. Sedangkan untuk produksi embrio somatik dewasa dan bibit somatik adalah MS tambah sukrosa 2%, tambah BA 0,4 mg per 1, tambah tiamin 0,1 mg per 1. Nah, di sini untuk memperoleh sistem regenerasi tanaman pepaya secara kultur in vitro yang optimal dengan mendapatkan media terbaik, yaitu yang pertama itu induksi kalus embryogenik, yang kedua regenerasi kalus membentuk struktur embrio somatik, yang ketiga sistem perakaran tunas in vitro, yang keempat aklimatisasi tanaman di rumah kaca. Baik, lanjut. Jadi yang pertama di sini persiapan explant. Bahan yang digunakan sebagai explant untuk diinduksi kalus embryogenik adalah embrio muda dari biji pepaya muda varietas burung. Biji diambil dari buah pepaya muda, kemudian biji direndam dalam larutan fungsida, dalam hal ini benlate 0,5 mg per 1, digojok selama 1 jam. Itu persiapan explant. Lalu yang kedua itu induksi kalus embryogenik. Jadi di sini embrio sigotik diisolasi dengan pembelah biji pepaya dalam laminar airflow dan ditanam pada media induksi kalus. Embrio sigotik muda dikulturkan pada 4 perlakuan media, yaitu yang pertama media dasar MS dengan 2 taraf formula, yaitu 1/2 dan 1 formula. Yang kedua 2 taraf 2,4D, dalam hal ini 5 dan 10 mg per 1. Nah, itu dari induksi kalus embryogenik. Jadi yang ketiga itu regenerasi kalus membentuk struktur embrio somatik. Regenerasi kalus membentuk struktur embrio somatik menggunakan 3 perlakuan media regenerasi, yaitu menggunakan media dasar MS yang dikombinasikan dengan 3 jenis vitamin, dalam hal ini tanpa vitamin, vitamin MS, dan vitamin moral dan Wetmore. Masing-masing media diperkaya dengan penambahan GA3.
0,5 mg per 1 tambah kinetin 0,1 mg per 1. Nah, baik, lanjut. Jadi di sini perakaran tunas in vitro. Tunas in vitro dikulturkan menggunakan 4 perlakuan media perakaran, yaitu menggunakan media dasar MS dengan 2 taraf formula 1/2 dan 1 formula, dan diperkaya dengan 2 kombinasi penambahan, yaitu paclobutrazol 0,5 mg per 1 dan IAA 0,1 mg per 1 tambah AgNO3 5 mg per 1 tambah arginin 100 mg per 1. Nah, teman-teman di sini bisa lihat gambarnya seperti ini. Inilah gambarnya. Ada gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi di sini ada juga penjelasannya. Jadi yang pertama itu gambar A, biji pepaya muda atau sumber ekspon embrio muda. Yang B itu kalus embriogenik, C kalus non embriogenik, D kalus yang membentuk tunas, E perakaran tunas in vitro, F tunas in vitro yang berakar sempurna, G aklimatisasi tanaman dengan sungkup plastik, H tanaman di media aklimatisasi, I tanaman hasil aklimatisasi di rumah kaca. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, lanjut. Jadi kalus yang diregenerasi dapat membentuk tunas antara lain terjadi perubahan warna dari kecoklatan atau kuning menjadi putih kekuningan, selanjutnya menjadi kehijauan. Perubahan warna tersebut merupakan tanda adanya morfogenesis. Media regenerasi kalus MS tambah Ga3 0,5 mg per 1 tambah kinetin 0,1 mg per 1 tambah vitamin Morel dan Wetmore mempunyai respon yang lebih baik, rata-rata 3,3 platelet per kalus. Jadi media perakaran 1/2 MS tambah paclobutrazol 0,5 mg per 1 merupakan media perakaran terbaik yang menghasilkan 80% tanaman berakar. Media aklimatisasi terbaik adalah media campuran antara arang sekam dan kompos dapat menghasilkan 65% tanaman hidup. Ya, lanjut teman-teman. Jadi di sini kita masuk pada multiplikasi tunas tanaman melinjo melalui kultur in vitro. Tanaman melinjo atau Genetum Gnemon L. Jadi seperti yang dari pertama itu teman-teman, saya jelaskan bahwa L di akhiran dengan L bukan berarti nama dari tanaman tersebut, akan tetapi itu nama dari penemunya. Jadi tanaman melinjo atau Genetum Gnemon L itu merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak digemari masyarakat. Bagian yang dimakan adalah daun muda, bunga, dan buah muda. Buah yang sudah tua dimanfaatkan untuk makanan kecil berupa rebusan, keripik, atau emping melinjo. Kultur in vitro merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk membantu pengadaan bibit. Teknologi tersebut telah terbukti dapat mengatasi permasalahan pengadaan bibit skala luas antara lain pada berbagai tanaman tahunan atau berkayu, antara lain tanaman hutan, perkebunan, dan tanaman buah-buahan. Nah, di sini teman-teman, tanaman melinjo merupakan tanaman tahunan berkayu yang mempunyai daya meristematis yang sangat rendah dibandingkan dengan tanaman herba. Pada kultur, jaringan sistem regenerasi dapat ditingkatkan dengan penggunaan jaringan mudah dan menggunakan formulasi media yang tepat. Jadi penambahan zat pengatur tumbuh ke dalam media merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Nah, di sini kinetin dan BA merupakan zat pengatur tumbuh yang termasuk ke dalam kelompok sitokinin yang banyak digunakan untuk memacu pertumbuhan tunas. Walaupun zat pengatur tumbuh tersebut berasal dari golongan yang sama, tetapi mempunyai daya aktivitas yang berbeda. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi di sini kita masuk pada perkembangan teknik aklimatisasi tanaman kedelai hasil regenerasi kultur in vitro.
Aklimatisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian yang melibatkan kultur in vitro. Beberapa keuntungan penggunaan teknik kultur in vitro adalah dapat menyediakan bibit kultur yang sehat, bebas penyakit dengan waktu yang relatif singkat, dalam jumlah yang banyak, dan kondisi bibit yang seragam. Dari teknik aklimatisasi terdapat beberapa perkembangan serta faktor-faktornya, yaitu yang pertama yang kita perlu ketahui yaitu kultur jaringan dalam bioteknologi, yang keduanya itu arti penting aklimatisasi, yang ketiga perkembangan aklimatisasi tanaman kedelai, yang keempat faktor-faktor yang memengaruhi aklimatisasi. Jadi baik teman-teman, kita lanjut. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang pertama itu kita masuk pada kultur jaringan dalam bioteknologi. Nah, di sini kemajuan bioteknologi dalam bidang sel dan jaringan menjadi satu wahana baru menuju pemenuhan kebutuhan pangan, misalnya perakitan varietas unggul kedelai transgenik, tahan hama, penggerak polong dan seleksi in vitro untuk memperbaiki toleransi terhadap cekaman, aluminium, dan pH rendah. Teknik kultur jaringan juga dapat digunakan untuk mengandalkan bibit bermutu yang bebas penyakit dalam jumlah besar dengan waktu singkat. Ya, teman-teman, kita lanjut. Ya, di sini arti dari aklimatisasi tersebut. Ya, arti pentingnya. Jadi aklimatisasi adalah mengadaptasikan plantlet dari media kultur in vitro ke media tanah pada ruangan terbuka. Aklimatisasi juga adalah masa adaptasi plantlet dari kultur heterotrofik menjadi autotrofik, yang merupakan tahapan akhir dari kegiatan kultur in vitro. Aklimatisasi merupakan adaptasi plantlet dari lingkungan yang terkendali, dalam hal ini in vitro, ke lingkungan in vivo sebelum ditanam di lapangan. Jadi, setiap plantlet dari benih somatik yang dihasilkan merupakan individu baru. Dengan demikian, keberhasilan aklimatisasi merupakan salah satu tindakan penyelamatan plasma nutfah yang tak ternilai. Ya, sekarang kita masuk pada perkembangan aklimatisasi tanaman kedelai. Beberapa jenis tanaman yang diperbanyak melalui teknik in vitro berhasil diaklimatisasi dengan mudah, seperti padi, daun dewa, dan tanaman tangguh. Dalam percobaannya, plantlet direndamkan dalam air selama 5 hari, kemudian dapat dipindahkan ke media tanah, pasir, satu persatu. Jadi, percobaan tersebut berhasil memperoleh beberapa tanaman hidup dari plantlet hasil regenerasi biasa, dalam hal ini non-transgenik. Jadi percobaan aklimatisasi kedelai diulang dengan bibit hasil regenerasi in vitro biasa dan hasil transformasi dari dua kultivar kedelai Willis dan Tivar dan tidak melalui sistem hidroponik. Namun, tingkat keberhasilan percobaan tersebut sangat rendah, yaitu untuk plantlet non-transformasi 10% dan plantlet hasil transformasi 0,1%. Jadi teman-teman di sini ada juga gambarnya, ada 4 gambar di sini. Jadi pertama itu adalah bibit kultur hasil regenerasi in vitro. Yang kedua tanaman umur 2 minggu setelah diaklimatisasi. Yang ketiga tanaman putatif transgenik TO tahan penggerak polong. Yang ketiga itu tanaman non-transgenik hasil kultur in vitro. Jadi gambarnya itu seperti ini teman-teman. Ya baik teman-teman, sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang memengaruhi aklimatisasi. Jadi di sini faktor yang memengaruhi aklimatisasi yang pertama itu yaitu ukuran bibit. Jadi ukuran bibit kultur memengaruhi keberhasilan aklimatisasi tanaman kedelai. Penggunaan bibit kultur yang kurang vigor penyebabnya tanaman banyak yang mati. Yang kedua itu akar. Faktor dari akar tersebut. Jadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan aklimatisasi adalah perakaran. Akar yang makin banyak dan panjang akan meningkatkan bidang serapan hara. Yang ketiga media.
Perda Lethal 1997 melakukan aklimatisasi kedelai dengan merendam planelet dalam botol berisi air selama 5 hari. Dan selanjutnya, ia dapat memindahkan ke media tanah dan pasir 1:1. Yang keempat itu kelembapan udara. Jadi di sini faktor yang keempat, kelembapan udara tersebut adalah tanaman hasil kultur jaringan memerlukan kelembapan udara yang tinggi karena lapisan kutikula pada daun masih tipis. Stomata belum berfungsi secara normal dan hubungan jaringan pembuluh batang dan akar belum sempurna. Jadi yang terakhir itu infeksi penyakit. Kematian bibit kultur sering disebabkan oleh serangan hama atau penyakit. Maka kondisi lingkungan tumbuh yang kurang steril dapat menyebabkan akar atau batang bibit terserang hama. Ya baik teman-teman, di sini saya lanjut. Jadi dari 3 jurnal tersebut atau 3 jurnal tersebut yang saya buat dalam bentuk PowerPoint, di sini dapat saya simpulkan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu pepaya carica pepaya L merupakan buah yang banyak dikonsumsi dan termasuk buah klimakterik di mana buah cepat masak setelah dipanen. Yang kedua, faktor yang memengaruhi regenerasi tanaman secara in vitro adalah spesies tanaman, tekanan osmotik pada medium konsentrasi sukrosa, intensitas cahaya, dan konsentrasi zat pengatur tumbuh pada medium. Yang ketiga, melinjo. Melinjo merupakan tanaman berumah 2, dalam kurung ada yang berhamaprodit, sehingga bibit yang diperoleh sulit ditentukan jenis kelaminnya. Yang keempat, faktor yang memengaruhi melinjo tumbuh adalah expand yang kemudian dikulturkan pada berbagai media dasar yang mengandung vitamin sukrosa dan zat pengatur tumbuh. Yang kelima, aklimatisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian yang melibatkan kultur in vitro atau Husni et al. 2004a. Pada tanaman tertentu seperti padi dan tanaman obat, daun dewa dan tangguh. Yang terakhir, yaitu keenam, kultur jaringan adalah lapisan kutikula kurang berkembang, jaringan pembuluh akar dan batang kurang sempurna, stomata tidak berfungsi, berkurangnya sel-sel palisade daun, dan lignifikasi batang. Ya baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Jadi itulah hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.